Presiden Joko Widodo mendesak para menterinya untuk menurunkan harga gas industri dalam 2 bulan. Lantas apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga gas industri dan hambatan apa saja yang menyebabkan harga gas industri Indonesia lebih mahal dibandingkan negara lainnya? Langsung saja kita membahasnya bersama anggota Komisi Energi DPR RI Satya Widya Yuda. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sebetulnya apa sih Pak penyebabnya sehingga harga gas industri di Indonesia jadi yang termahal di ASEAN, sekitar 8–12 dolar ya per MMBTU? Kita harus melihat ya bahwa harga gas itu lebih didorong oleh faktor kesulitan daripada lapangan minyak dan gas. Jadi kalau lapangannya katakan di onshore sama di offshore, itu tentunya perhitungannya ya apabila menggunakan profit split yang seperti sekarang ini, misalkan kayak di Jawa misalkan bisa 85-15 profit splitnya. Lantas kalau di daerah frontier bisa 60-40 misalkan. Itu tentunya membuat harga gas itu menjadi tinggi gitu ya. Tetapi kalau misalkan itu di onshore, terus lantas profit splitnya juga bagus, favorable gitu ya, atau favorable kepada kontraktor ya, karena yang mendrive harga itu bisa menjadi murah itu apabila bagian daripada pemerintah, jadi government take-nya juga harus dikurangi. Ya, karena apa? Karena keekonomian lapangan itu tidak bisa ditawar. Itu menyangkut masalah teknologi dan kesulitan daripada lapangan. Nah, ini semua faktor yang akan membuat harga gas itu menjadi mahal. Ya, itu dari sisi hulu. Sementara dari sisi downstream-nya, dari sisi hilirnya, itu bisa juga kita ketahui bahwa mata rantai daripada penjualan gas. Karena ada juga misalkan pipa ya, yang penguasaan pipa oleh satu perusahaan, ya sehingga tol fee-nya menjadi lebih mahal, ya, atau bisa juga gas alokasi itu dikuasai oleh beberapa traders ya, yang akhirnya membuat atau harga itu menjadi multiple traders yang ada di dalam satu pipa itu, sehingga end user menjadi dirugikan. Nah, itu yang terjadi di Medan ya, sehingga harga gasnya menjadi lebih daripada 10 dolar, bahkan sampai 12–13. Nah, sekarang jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya dikasih waktu 2 bulan loh Pak. Ya, untuk itu bisa ini. apabila pemerintah bersama dengan KKKS-nya, mereka duduk bareng, dia mengatakan, oke, profit split-nya untuk yang di upstream kita kurangi. Yang tadinya misalkan 85 itu di pemerintah ya, profit ya, setelah dipotong dengan semua expenditure itu ada profit, dibagi 85-nya pemerintah, 15-nya kontraktor. Itu kita lihat apabila dengan perhitungan 85-15 itu harga gas yang muncul di upstream atau di wellhead itu ternyata 6 dolar misalkan. Nah, ini mesti kita benahi profit split tadi. Misalkan bagian daripada Indonesia tidak lagi 85. Misalkan kita bikin bagian Indonesia menjadi 60. Kontraktor menjadi 40. Itu bisa menghasilkan harga gas ya, keekonomian itu menjadi lebih kompetitif. Jadi tidak lagi 6 dolar, mungkin bisa menjadi 4 dolar. Nah, apabila upstreamnya itu kita benahi, otomatis ada renegosiasi dengan para KKKS, jadi tugas daripada pemerintah, Ditjen Migas dan juga SKK Migas karena dia yang berkontrak. Lantas kita lihat nanti di downstreamnya, jadi di hilirnya tadi. Apabila di hilirnya itu ternyata mata rantainya bisa kita potong dan menjadi lebih mudah, maka hingga sampai kepada end user bisa di kisaran sekitar 6 dolar misalkan ya. Nah, karena tol fee-nya mungkin lebih murah. Nah, kalau bisa dibenahi dari dua sisi, jadi dari sisi upstream-nya dibenahi, dari sisi downstream-nya juga dibenahi, maka cita-cita presiden itu bisa kita wujudkan gitu. Tetapi kalau misalkan di lapangan yang sulit ya, yang misalkan di laut dalam misalkan ya, atau kalau di Indonesia sebagai contoh di wilayah Indonesia timur ya, yang offshore. Nah, kalau itu ternyata memaksa keekonomian itu baru tercapai pada harga yang tinggi, sehingga harga di wellhead-nya di kepala sumur yang ada di offshore itu menjadi lebih tinggi. Nah, itu mesti kita otak-atik lagi, walaupun profit split daripada kontraktor sudah dikasih 40-an, negara 60, itu bisa juga di dalam rangka menekan harga, itu bisa juga kontraktornya menjadi
lebih tinggi atau menjadi 60, negara menjadi 40. Oh, jadi bergantung pada kondisi masing-masing kilang. Profit gitu. split, bukan kilang, profit split. Ya, profit split dari sebuah lapangan ya, bagi hasilnya. Itu yang mesti kita otak-atik. Karena itulah yang menentukan harga berapa di kepala sumur. Baru nanti kita pikirkan mengenai downstreamnya, itu mengenai pipa dan lain sebagainya. Nah, kalau dua hal ini bisa kita kendalikan, paling nggak bisa kita manage dengan renegosiasi, tentunya bisa menjadi kenyataan. Karena kalau tidak, harga gas di Indonesia itu memang didasarkan kepada dari mana lapangan itu memproduksi. Jadi tidak bisa orang mengatakan harga gas di Indonesia sama sekian, tidak bisa. Mungkin mereka tidak paham. Karena penentuan daripada harga gas tergantung daripada tingkat kesulitan di masing-masing lapangan. Bapak tadi menyebutkan upstream dan juga downstream. Ini yang harus dikejar dan harus diberesi oleh pemerintah. Betul. Hambatan yang paling besar, yang paling mungkin dihadapi ini dari sisi mana? Kalau kita bilang semuanya bisa kita atasi ya. Tetapi sekali lagi ini harus menjadi kesadaran daripada bangsa ini pada waktu kita misalkan merubah bagi hasil atau profit split tadi. Katakan yang tadinya negara mendapatkan tinggi, lantas ditekan menjadi kurang. Nah, itu otomatis pendapatan negara di sisi migas itu menjadi berkurang kan. Nah, tetapi harga gas di wellhead ataupun juga kalau nanti downstreamnya kita perbaiki ke customer menjadi lebih murah, itu mengenerate ekonomi lain ya dalam hal. Jadi kekurangan di satu sisi bisa ditutupi. Ya, tidak ditutupin, tetapi multiplier effect daripada industri itu. Gitu. Nah, ini makanya kita lagi mensosialisasikan ini kepada Badan Anggaran dan juga yang ada di DPR untuk melihat bahwa gas ini tidak lagi sebagai government revenue, tetapi harus sudah bisa kita anggap sebagai prime mover ekonomi. Nah, sekarang pilihannya kan begini, kalau misalkan ada satu lapangan yang sulit sekali, karena Indonesia itu sekarang lapangannya sudah kategori yang agak sulit, karena bukan lagi lapangan yang mudah ya, ditemukannya pasti di wilayah timur, mungkin di wilayah yang dikatakan frontier, otomatis kan tingkat kesulitannya tinggi. Nah, kalau kita melihat dengan perhitungan bagi hasil atau profit split seperti yang hari ini, itu pilihannya cuma satu. Kontraktornya tidak berani masuk ya karena dia merasa tidak untung dengan pola bagi hasil itu, atau Indonesianya menahan. Udah, nah kita tahan dulu, kita cari di saat harga minyak bagus misalkan ya, nah, itu baru kita kembangkan. Jadi banyak sekali pilihan gitu. Nah, apabila kita menganggap bahwasanya lebih bagus ada industri daripada itu kita tahan di bawah, ya kita sacrifice pendapatan negaranya agak dikurangin, industrinya jalan ya, industri masuk gitu industri, ya, tetapi multiplier effect daripada itu yang lebih itu besar, menjadi ya? jalan. Nah, itu hal-hal yang kayak begitu yang menurut saya ini yang masih digodok ya Pak ya? Enggak, tentunya dengan ucapan Presiden bahwa 2 bulan harus bisa gitu, itu kan tentunya menjadi PR untuk membenahi baik dari sisi upstream ataupun juga downstreamnya. Tinggal nanti mana yang dimaksud ya. Nah, tentunya misalkan dimaksud tolong Medan misalkan. Nah, Medan kita lihat Medan itu mendapatkan gas dari mana? Karena Medan itu juga mendapatkan gas tidak hanya dari lokasi Medan, tetapi juga dari Papua. Ya, karena gas tangguh itu dia dikapalkan dalam bentuk LNG, lantas di Belawan mereka diregasifikasi, jadi yang cair tadi menjadi gas, diregasifikasi, transport dari Papua menuju ke mana di daerah Belawan sana, itu juga tidak murah kan. Nah, maka kita pikirkan apakah misalkan setelah itu mereka pipakan, apakah sekarang di jalur distribusi daripada gas tersebut ada satu faktor yang mahal atau tidak. Ya, baik. Kita akan diskusikan lebih lanjut tentang hal ini, Pak Satya. Saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.